Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsepsi dasar antropologi, antropologi sosial, sosiologi, dan psikologi sosial. Beranggotakan saya sendiri, Siti Fahriani Zahria, Anissa Rahayu, Adinda Hafizia Qur'ana, dan Cynthia Rizka Saputri. Langsung kita mulai dari materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan memaparkan sedikit tentang antropologi. Singkatnya, antropologi itu adalah ilmu tentang manusia. Antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang berarti orang atau manusia, dan logos yang berarti wacana. Dalam pengertian di sini maksudnya berakal atau bernalar. Jadi secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Nah, dalam melakukan kajiannya terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting, yaitu holistik dan komparatif. Maka dari itu, antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati, dan juga humaniora. Nah, dalam orientasinya yang holistik ini, antropologi dibagi lagi menjadi 4 cabang ilmu yang saling berkaitan, yaitu antropologi biologi, antropologi sosial budaya, arkeologi, dan linguistik. Nah, keempat cabang ini mereka punya kajian-kajian tersendiri dalam kekhususan akademik dan metode penelitian ilmiah, dan teori yang unik dan metode yang berbeda-beda tentunya. Nah, antropologi sendiri lahir berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa dengan ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya etnis-etnis lain yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang dikenal Eropa. Nah, pada saat itu kajian antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal di sini maksudnya kesatuan, tempat tinggal yang sama, di kawasan geografis yang sama, ciri fisiknya sama, bahasanya sama, cara hidupnya juga sama, seperti itu. Mungkin singkatnya seperti itu tentang antropologi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahayu ingin mempresentasikan tentang antropologi sosial. Antropologi sosial adalah sebuah cabang ilmu dari antropologi yang mempelajari sebuah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang menjadi kelompok atau berkelompok. Nah, jadi itu antropologi sendiri memiliki arti untuk mempelajari hanya satu manusia aja atau satu kelompok atau satu suku, tetapi antropologi sosial ini dia mempelajari seluruh kelompok gitu untuk berinteraksi. Yang namanya sosiologis itu pasti berinteraksi ya seperti itu. Sejarahnya diperkenalkan sejak awal abad ke-20. Pelopornya adalah James George Frazer, yaitu lewat proyek evolusionisnya merekonstruksi masyarakat primitif asli dan mencatat perkembangan melalui berbagai tingkat peradaban. Nah, antropologi sosial sekarang itu berbeda dengan antropologi kultural seperti yang dipraktekkan khususnya di Amerika Serikat, sebenarnya di Indonesia juga ya, dengan menunjukkan ethnohistory, yaitu pengguna data etnografi gitu atau arkeologi gitu kan. Terus ada difusi, yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain, dari masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya lagi gitu. Terus melalui bahaya isu-isu. Nah, yang kayak gini tuh biasanya untuk menghasilkan negosiasi sektor swasta gitu. Jadi ada suatu peternakan atau pertanian yang di dalam satu daerah dia itu mendistribusikannya kemana gitu. Nah, terus dia mau memakai isu-isu ini gitu, isu-isu bahaya atau biasa disebut untuk menghasilkan negosiasi gitu. Terus yang terakhir adalah kepribadian. Dari hasil kita sosiologis atau berkelompok dengan orang lain, kita akan mengenal kepribadian orang yang sangat beragam atau berbeda-beda. Nah, garis batas antara sosiologis dan antropologi sosial
itu sesungguhnya dapat ditempuh. Dan ketika akhirnya sosiologi ditetapkan sebagai sebuah disiplin ilmu universitas di Inggris. Kenapa bisa disebut dengan suatu ilmu disiplin? Karena yaitu dia memakai tahapan praktik gitu kan ya. Yang pertama itu pakai etnonis story, difusi kultural, terus isu-isu bahaya, terus bahasa gitu. Dari bahasa satu ke bahasa yang lain kan jadi beragam bahasa ya, sama seperti kita yang di Indonesia gitu. Terus dari proyek evolusionis gitu kan. Jadi dia itu tuh walaupun memakan waktu yang sangat lama, tapi menghasilkan tingkat peradaban yang benar-benar wow gitu sampai sekarang ini. Makanya menjadi menyeluruh dunia itu seluruh dunia itu saling kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya menjelaskan tentang sosiologis. Berasal dari bahasa Latin yaitu socius, artinya kawan. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang masyarakat dicetus pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte. Tujuan ilmu sosiologi adalah untuk mempelajari masyarakat, perilaku dari masyarakat, dan perilaku sosial yang ada serta mengamati perilaku kelompok. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, terus memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sekolah sosiologis merupakan pengetahuan masyarakat tersusun dari hasil pemikiran ilmiah, dapat secara kritis oleh orang lain atau umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rizka Saputri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial itu? Jadi psikologi sosial itu adalah studi yang menginvestigasikan bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran seseorang, baik secara aktual maupun imajinatif. Dan di sini terdapat 3 cakupan kajian psikologi sosial. Yang pertama ada kognitif sosial, yang kedua relationship, yang ketiga perilaku sosial. Yang pertama kognitif sosial yaitu subtopik dari berbagai cabang psikologi yang berfokus pada bagaimana orang itu memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Yang kedua ada relationship. Relationship itu adalah hubungan. Hubungan ini bagaimana kita dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar kita, baik itu hubungan di sekitar masyarakat, terus hubungan pada antar keluarga, hubungan sosial lainnya. Dan yang ketiga ada perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Jadi perilaku ini jika kita tidak berperilaku baik dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sosial, maka kita akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di sekitar kita, di sekitar orang lain yang ada pada masyarakat sosial ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.